Yang jawab salam saya doakan semoga panjang umur, banyak rezeki. Yang tidak jawab salam semoga yang masih punya suami, suaminya kawin lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Wa qala aydan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu hadirin sekalian jamaah Majlis Taklim Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Biasanya mah kalau Pak Kiai sampai jam 11. Kalau saya mah cukup saja ikan seperti ikan gabus, jangan pakai lele. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik material berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat kesehatan, keimanan dan keislaman yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan ini akan senantiasa kita rasakan selama dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat wa salam ayyamatan bita'min, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kalau sudah amin sudah pulang saja biasanya. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tadi dikatakan bahwasanya kita dalam kesempatan yang berbahagia ini mau ngajinya adalah ngaji tentang Muharram. Betul Bu? Muharram itu apa sih Bu? Mengenang Muharram. Kenapa pakai dikenang-kenang bulan Muharram? Bukannya sama saja sama Muharram itu. Muharram, Safar, Maulud, Maulud, Jumadi awal, Laki, Rajab, Rawah, puasa, Syawal lagi. Begitu saja. Ada yang hafal enggak bulan-bulan dalam Islam? Kadang juga makan lupa ya Bu ya. Kenapa demikian Muharram harus senantiasa kita ingatkan? Karena memang tadi dikatakan oleh pengurus Majelis Ta'lim ini bahwa Muharram itu banyak kejadian dan peristiwa besar di dalamnya. Ya Bu, apa peristiwa besarnya yang ada di dalam Muharram itu? Coba lihat di buku-buku sejarah Bu, yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang terkenal bagi kita. Rabbana dhallanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diterimanya bulan Muharram. Ya Bu, jadi bulan Muharram. Nabi Ibrahim dapat kejadian yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim dibakar oleh raja siapa? Oleh Raja Namrud. Dan beliau selamat dari bakarannya Raja Namrud. Itu terjadi pada bulan Muharram. Makanya begitu banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Yusuf keluar dari penjara oleh pemerintahan pada saat itu terjadinya pada bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari badai selama 6 bulan terombang-ambing karena azab yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Selamatnya selama habis 6 bulan itu ada pada bulan Muharram. Lagi-lagi pada bulan Muharram. Makanya begitu penting bulan Muharram, jangan sampai kita tidak rayakan walaupun sunnah tidak. Itu mah nomor sekian nanti. Yang penting kita mengangkat giroh dan semangatnya. Jangan sampai kalau tahun baru Masehi kita rayakan besar-besaran gitu. Anak-anak muda petasan pakai berier di mana-mana, membuang-buang harta dan kekayaan. Bulan Masehi dengan bulan kita itu lain kadang-kadang. Di bulan Masehi anak-anak muda kalau mau pergantian tahun pergi ke pantai. Betul tidak Bu? Di pantainya yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya sedikit bakar ayam, yang tidak punya duit bakar sampah, bakar sendal. Ini namanya. Tetapi kalau bulan Muharram kelihatan oleh kita kan sangat padahal hikmah dan kebesaran Muharram itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak sekali peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram, sehingga dalam sebuah ayat dikatakan, surat At-Taubah ayat yang ke-36 dikatakan, inna iddatas syuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ngerti betul ya? Ya dan mungkin tahu dari bagian dari hari. Allah katakan itu dalam firman-Nya, silakan dibuka kembali Al-Qur'annya. Begitu mulianya bulan Muharram, Allah sampai permaskan di dalam Al-Qur'an yang tadi. Allah katakan, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun
burung. Sesungguhnya bilangan bulan di hadapan Allah yang sudah tercatat di dalam Al-Quranul Karim, yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sana, bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu dikatakan oleh Allah sebagai bulan haram atau bulan haram. Apa maknanya di dalamnya? Di dalamnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pelan-pelan sih ngomongnya juga ya. Malum kalau mau hujan itu kalau sudah ngomong begitu karena tidak biasa akhirnya letak letuk saja berarti. Itu dikatakan dalam ayatnya itu. Atau ayat yang ke-36. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, itu 4 diantaranya adalah bulan haram, bulan yang Allah muliakan di dalamnya. Sehingga disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Muharram ini sebaiknya kita memperbanyak baca istighfar, bertaubat kepada Allah. Lalu yang kedua memperbanyak kita membaca Al-Quran. Lalu yang berikutnya kita diperintahkan sholat sunat yang banyak di bulan Muharram. Kenapa demikian? Bahkan kita diperintahkan untuk puasa pada bulan Muharram. Kenapa demikian? Allah katakan melalui Rasulnya bahwasanya puasa yang sangat dicintai Allah setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Itu aja sudah cukup beres untuk pengajiannya puasa. Allah katakan demikian. Arba'atan hurum, 4 bulannya itu adalah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya fala tazlimu anfusakum. Jangan kau berbuat zalim terhadap dirimu pada bulan-bulan itu. Mana yang 4 bulan itu? Rasul katakan dalam sebuah hadisnya itu, ada yang tahu nggak 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bulan apa saja? Nggak tahu. Kalau tahu mah nggak alim kan? Yang pertama kata Rasul, yang bulan diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah menurut Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 itu, salafun mutawalliyatun. 3 diantaranya bulan tersebut berturut-turut. Jadi hitung sekarang Muharram, mundur ke belakang. Ayo. Kan? Nah itu yang diharamkan oleh Allah. Ya kan? Sehingga bulan haji, kalau kita wala lepas, wala kusuk, wala jidal, di sana kita berbicara tidak baik ketika haji, musnah pahala hajinya. Ya kan? Begitupun pada bulan Muharram ini yang salah dan mutawalliyatun 3 berturut-turutnya itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini yang ketiganya. Salah dan mutawalliyatun. Kalau lagi berantem sama suami, berhenti dulu bulan ini. Kenapa? Rasul dulu pas saat zaman jihad berperang dihentikan berperangnya pada bulan Muharram itu. Mudah-mudahan setelah pengajian malam ini yang lagi ribut sama suaminya berhenti, amin. Untuk paling ramai aminnya kayaknya lagi berantem kayaknya. Lanjut Bu. Sampai jam berapa ini? Ada jam mana ini? Itu dikatakan 3 diantaranya itu adalah berturut-turut. Ya, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu yang satu lagi kata Rasul, baina Jumat, antara bulan Jumat. Apa Jumat apa? Jumatil awal, Jumatil tsani. Apa? Ar-Rajabul Muthtar, yakni bulan Rajab. Itu menurut satu hikayat kenapa dikatakan Rajab Muthtar dalam hadis, karena saat itu ada 2 suku Rabithah sama suku Muthtar. Suku Rabithah itu begitu memuliakan bulan Ramadan, kalau Muthtar itu adalah memuliakannya bulan Rajab. Sehingga diperjelas oleh Rasulullah, jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab.
Apa perbuatan yang dilarang di situ? Hindarkan oleh kita. Apa perbuatan yang dilarang di sana? Maka harus kita jauhi. Dan apa yang diperintahkan pada bulan itu, yuk kita laksanakan. Ini sebetulnya hikmah dari kita memperingati satu Muharram. Yang paling pokok itu tidak ada lagi. Mau ngomongin apapun juga pasti ke arah sana itu. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah tahu bahwa Muharram itu sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita tidak mau untuk memuliakan bulan Muharram? Tentu mau. Caranya seperti apa? Ini yang harus kita perhatikan. Apakah layak seperti orang-orang lain? Muharram datang, kita melaksanakan Muharram besar-besaran, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Itu tidak ada maknanya dalam hidup dan kehidupan kita. Satu hal, kata Imam Al-Ghazali, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ketika menyambut bulan Muharram itu adalah muhasabah. Kalau ini Ayu yang paling lancar menjelaskannya. Muhasabah itu apa? Hasibah itu ya. Jadi ujungnya muhasabah. Apa muhasabah itu? Kalau kita ingin memperingati Muharram, maka satu tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah muhasabah. Apa sih yang namanya muhasabah itu? Muhasabah itu adalah melakukan perhitungan atas diri kita. Kita bandingkan antara tahun 1436 Hijriah dengan tahun 1437 Hijriah yang akan datang. Muhasabah di sana. Kenapa demikian? Karena penting sekali muhasabah itu. Rasul katakan orang yang pandai adalah orang yang senantiasa melakukan perhitungan diri, melaksanakan muhasabah dalam dirinya. Ibu yakin nggak nanti bakal dihisab oleh Allah? Yakin nggak? Dihisab itu kan dihitung nanti oleh Allah di yaumil kiamah. Makanya sebelum nanti dihitung, kita lakukan dulu perhitungan diri terhadap diri kita. Rasul pernah mengatakan orang yang pandai itu adalah orang yang senantiasa menghitung diri, menghitung amal-amal perbuatannya. Sehingga kata Umar bin Khattab dan Ali dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yakin tidak akan dihitung oleh Allah? Yakin di mana ibu akan dihitung oleh Allah? Nanti di yaumil kiamah, di alam mahsyar nanti kita akan dihitung oleh Allah. Yang namanya mahsyar itu kondisinya kan sangat panas. Kalau sekarang begini aja kita ada 50 orang, panasnya kelewatan. Ada yang kipas-kipas, ada yang apa. Nanti di mahsyar itu orang entah berapa ratus triliun orang dikumpulkan di situ, dan kita akan dikumpulkan semua, ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban kita. Nanti di sana kita. Menurut satu hikayat dikatakan yang namanya mahsyar itu adalah suasana yang lapangan yang luas. Lapangan begitu luas. Kita dikumpulkan. Nah, di situ kita dihisab oleh Allah. Ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dihisab, tidak mungkin kita itu masuk ke dalam surga atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana mahsyar itu, konon menurut satu hikayat itu dikatakan yang namanya mahsyar, lantainya dari tembaga, langitnya itu seperti ini, tingginya cuma 7 tumbak. 7 tumbak itu kalau hitungan kita berarti 7 meteran. Masya Allah, itu bisa dibayangkan itu mahsyar nanti itu. Kita dikumpulkan di sana itu. Masya Allah, ada yang kelelep sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang langsung kelelep seluruh tubuhnya. Tergantung amal dan perbuatannya. Kalau kita tidak ingin sengsara nanti di yaumil mahsyar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dulu dirimu sebelum nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ya, yang capek.
Gitu. Lalu pertanyaan lagi bagi kita, oke kalau begitu aja, sepanjang saya mau menghisap diri, karena ini bulan Muharram sebagai awal momentum kita mulai kembali. 1436 Hijriah saya seperti ini kehidupan saya, maka saya akan mulai pada 1437 Hijriah ini. Apa yang harus saya hitung? Apa yang harus saya hisab? Apa yang harus saya pilih dari diri saya? Imam Al-Ghazali katakan selanjutnya, yang pertama yang harus kita hitung-hitung dalam kehidupan kita itu adalah muhasabatul waqti. Muhasabatul awan artinya. Muhasabatul waktu, muhasabah tentang waktu, muhasabah tentang umur, muhasabah tentang usia yang sudah Allah berikan kepadamu. Masya Allah, ternyata ya ada yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Tidak gratis Allah berikan kepada kita, tidak. Tetapi akan minta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Dari umur yang telah Allah berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya itu kalau gitu, dengan berubahnya tahun dari 1436 ke 1437, usia kita murah apa nambah? Murah apa nambah? Murah, yang murah. Saya murah apa nambah? Kadang-kadang kita begitu ya. Nah, begitu kata Bu Haji tadi itu. Syariatnya ketika tahun itu ganti, syariatnya usia kita bertambah, tetapi hakikatnya usia kita itu berkurang. Syariatnya bertambah. Ya iyalah, yang tadinya cuma 49 tahun ditambah 1 tahun jadi 50 tahun. Oh, kita hidup kita itu sudah 50 tahun. Itu syariatnya. Hakikatnya kalau kontrak umur saya 51 tahun, diambil 1 tahun berarti 3. Ya itu hitungannya seperti itu. Berarti syariatnya kalau ganti tahun itu usia kita bertambah, tetapi hakikatnya berkurang. Lalu bagaimana? Kadang kita merasa bangga yang usianya 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Ada di kota mah, saking bangganya dengan bertambah umur, anak-anak baru usianya 17 tahun, bahasanya kan sweet 70. Arti dari ini dari sekolah lama seperti mana saya aja ini ya. Saking bangganya nambah umur, kita ini salah kaprah sekarang. Dia di kota mah, kalau di kampung ada dulu mungkin begitunya. Usia 17 tahun beli lilin 17 biji, ya kan? Ditaruh di kue ditiup sambil nyanyi selamat ulang tahun. Matiin lilinnya 17 biji, ya kan? Ini mah di kampung, di kota mah dari dulu begitunya. Ya, ada lagi di kampung saya mah usianya 40 tahun. Saking bangganya dengan bertambah umur, dia ngadain tuh 40 biji beli. Lilinnya juga ditempelin cek gitu. 40 biji, barang beres sesak nafas orang. Itu masih mendingan ada yang usianya 75 tahun, karena saking bangganya umur nambah 75 tahun. Beli lilin 75 biji. Ditiup nggak mati-mati. Ketimbang lilin yang mati malah nenek-neneknya yang mati gara-gara dia kuat nyuplin. Allah dari ya. Jangan sampai kalau seperti itu usia kita itu semakin berkurang. Nambah usia berarti usia kita nambah berkurang, sehingga dikatakan oleh Rasul al-waktu kasyai. Apa artinya Bu? Waktu itu bagaikan pedang. Lihat pedang orang itu, kalau dia menggunakannya ahli, bisa membunuh orang lain, bisa membinasakan orang lain. Kalau ahli kita menggunakan pedang atau pisau itu, ya kan?
Tetapi ketika kita tidak menggunakan secara baik, tidak mustahil pedang itu akan membinasakan yang punyanya sendiri. Begitupun dengan usia kita. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan umur dan usia kita secara baik, bukan mendapat keuntungan dari umur dan usia itu, malah sebaliknya kita akan mendapatkan madarat dari usia atau umur yang kita peroleh itu. Ini maknanya usia kita bertambah harus senantiasa terus semakin berintrospeksi diri kita. Kadang kita begitu maknanya. Panas ya Bu? Enggak. Ini maknanya kita harus muhasabah tentang usia yang Allah berikan kepada kita, umur yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya tidak salah kalau Allah katakan sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak mau memanfaatkan usia dan umur itu. Coba kita lihat dalam Quran surat Al-Asr. Ada yang tidak hafal nggak dengan surat Al-Asr? Hafal semua kan? Coba kita baca surat Al-Asr. Wal 'asr inna khusr illa artinya apa itu artinya ngerti kalau membaca Quran itu pura-pura kayak mau enggak kayak anak SD yang mau pulang. Allah jangan sampai begitu ya. Wal 'asr demi masa demi waktu Allah sekalipun yang maha kuasa sampai bersumpah atas nama waktu. Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Ini masa begitu waktu kita. Usia kita ya 40 tahun bisa apa ya kita perbuatan baik apa yang ingin kita laksanakan. Itu maknanya jangan muhasabah atas waktu. Sementara waktu itu semakin usia itu semakin kita ambil, semakin habis dalam kondisi kitanya. Kalau kita tidak manfaatkan itu, rugi kita. Makanya kita katakan dalam surat Al-Asr itu minimal kalau kita ingin memanfaatkan waktu secara baik, menurut surat Al-Asr tadi, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 4 dalam kehidupan kita laksanakan. Saya selama 1436 Hijriah tidak seperti ini, maka harus ada perubahan. Percuma kita mengajarkan satu halal kalau tidak ada efek perubahan dalam kehidupan kita. Buat apa diadakan muharram? Buat apa diadakan acara yang lain yang bersifat keagamaan kalau tidak ada nilai tambah dan nilai lebih dalam hidup dan kehidupan kita? Minimal itu tadi, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 menurut surat Al-Asr. Makanya diperingatkan oleh Rasul, kalau kamu ingin manfaat umurmu, kalau kamu ingin senantiasa umur memperoleh ibadah di hadapan Allah, maka Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, ibtanim khamsan. Nah, ini mah pasti grup Qasidah-nya lebih paham daripada saya. Karena biasanya diulangi qasidah karena apa? Ruqyah. Ini kalau dikatakan ibtanim khamsan kontra khamsin, bersegeralah kamu dalam 5 persoalan sebelum datang 5 persoalan. Ya, ini memanfaatkan waktu itu maknanya ke arah sana. Berarti kita harus ibtanim khamsan kontra khamsin, bersegera dengan 5 persoalan sebelum datang 5 persoalan. Apa? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Makanya syukur alhamdulillah sekarang Ayu sudah mulai turun. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih maju majlisnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masa muda sebelum datang masa tua.
Kadang kalau kita kan gitu, daging sih, kamu tuh bertobat kepada Allah, anak-anak muda itu, katanya. Nah nanti baik kita mau orang tua. Nah ini satu sih harus perlu, mati tidak bakal dulu. Iya kan? Kadang kita begitu. Syahadaka qabla harami. Lalu yang kedua, syahadaka qabla maridik. Sifat kamu sebelum datang sakit kamu. Kalau sudah sakit mah apapun juga kan tidak bisa kita laksanakan. Pak Kiai ini, Pak Kiai ini, kalau lagi sehat tahajudnya berkali-kali malam, baca Qurannya juga berapa, sholat-sholatnya berapa. Tetapi ketika sakit, walaupun jirohnya ada kan susah. Makanya kalau kita yang sekarang dulu tingkatkan itu dalam upaya menyambut haram. Harus ada perbedaan. Muharram itu kan diambilnya dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya hijrah itu berpindah dari posisi yang satu kepada posisi yang lain, dari apa adanya menuju apa ya seharusnya. Apa adanya sekarang ke suami pelata. 1437 Hijriah pindah kita dengan budaya yang lain. Ini maknanya syahadaka qabla marid. Sehat kamu sebelum datang waktu sakit. Lalu kemudian setelah waktu sehat sebelum datang waktu sakit, Rasul katakan farabuka qabla syukrik. Adanya waktu yang kamu sebelum adanya waktu datang kesempitan kamu. Dan lain juga, apalagi kalau kayak begini ya, itu habis alim itu kadang kan memerlukan waktu yang sangat luang. Udah mau berangkat ada aja halangannya. Makanya selagi ada ya, kita taklim itu maknanya ke arah sana. Kalau Cina ke Kopla, Afrika, masa sugimu sebelum datang masa ini harus kita betul-betul manfaatkan. Lalu yang terakhir kata Rasul adalah hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang waktu. Jadi yakin bakal mati kan? Yakin. Kalau nggak yakin jangan, memang itu maafkan kewajiban kita. Allah katakan dalam firman-Nya. Karena ini maknanya hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang waktu matimu itu. Kalau sudah mati apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada yang bisa kita perbuat. Bahkan kita menyesal nanti kepada Allah, minta dibalikan ke dunia, ingin taat, nggak bakal bisa kalau sudah seperti itu. Sementara Allah katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal kepadamu, maka tidak bisa Allah mundurkan atau dahulukan. Kalau begitu dengan perubahannya tahun ini, maka kita betul-betul harus betul-betul memanfaatkan masa hidup kita sebelum datang kepada kita masa kematian kita. Kalau sudah mati makan suami yang ganteng 2 bulan nangis, 4 bulannya kawin maning, kawin saja. Kalau kita mati ya, kalau kemudian harta yang banyak, kalau sudah mati bisa nggak nyumbangin? Tidak bisa, yang katanya sudah mati. Yang memiliki sama orang yang hidup saja. Makanya di sana maknanya hayataka qabla mautik. Dan sebelum datang kematian kamu harus bersegera untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Bu, lanjut. Jam 9:30, saya sampai jam 9:40, 5 menit lagi. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tadi satu, apa yang harus kita muhasabahi, apa yang harus kita hitung-hitung dalam kehidupan kita dalam upaya menyambut bulan Muharram 1 Hijriah 1437 itu tadi dikatakan kita harus muhasabatul waktu.
Yang kedua, yang harus kita hitung, yang harus kita introspeksi, yang harus kita hitung-hitung dalam diri kita ini, kata Imam Al-Ghazali, muhasabatun nafsi wal jism. Perhitungkan anggota badan kamu, apakah telah kau manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah apa belum? Itu maknanya. Karena kan tadi saya katakan tidak gratis Allah memberikan sesuatu kepada kita. Allah memberikan kaki kepada kita tidak gratis, harus kita gunakan untuk proses pendekatan diri kepada Allah. Kita punya mata tidak gratis, harus kita gunakan untuk proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seluruh anggota badan kita dari kepala, dari mulai kepala sampai ke tombek-tombeknya, sampai kaki, sampai ke apapun namanya. Kalau kata orang Sunda, marwang leher, nggak ada dua dia. Jadi dari kepala mulai ke tombek-tombeknya, sampai kaki, sampai dengan orang-orangnya, yang hitam-hitamnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak itu? Dari mana sumbernya? Al-Quran. Ada yang hafal nggak? Apa coba? Saya nggak yakin sebetulnya pada hafal, cuma di sini mah biasa pada tawadu saja itu, nggak mau lengkapi. Padahal kalau kita baca ayatnya dalam Quran surat Yasin ayat yang ke-39, yuk apa bunyinya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu daripada apa itu ya? Itu tadi mah ditanya siapa? Ada yang pada ngebet-ngebet. Itu jelas di sana, itu dikatakan dalam Al-Quran. Anggota badan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nih kata Allah, nanti di sana pas kita dihisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita ini akan berbicara kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki kita kepada Allah. Bima kanu yaksibun, dari apa yang telah kita perbuat waktu kita hidup di dunia ini. Allah kahul, ternyata ayat sebetulnya. Maka kita alhamdulillah kata tinggal peribadatan. Alhamdulillah. Napa sing di dalam ibu itu tuh kasih ngizin. Ya. Kata ulama insya Allah melihat sinetron dulu. Yang penting kan berbau agama, syukur. Tetapi akan lebih bagus lagi mata ini terus membaca Al-Quran daripada melihat haji yang 3 kali dari muhyiddin yang marbut itu. Bukan ini bukan ke sini, tapi ini mah tukang bubur naik haji maksudnya ya. Jangan sampai salah tarik dan salah pengertian, berbahaya. Itu namanya seluruh anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan ini sudah berapa kali menolong orang lain? Tangan ini sudah berapa kali memberikan kezaliman kepada orang lain? Tangan ini akan bersaksi ke hadapan Allah. Mulut terkunci, semua anggota badan kita yang akan berbicara. Karena disuruh lagi saya berbicara atau enggak aturan, tapi saya ingin mengangkat sebuah hikayat. Waktu Rasulullah hijrah, waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu kan ditampangkan oleh Rasulullah Allah berbagai macam dosa dan perilaku manusia di alam akhirat nanti. Rasul waktu itu Isra Mi'raj dibawa jalan-jalan oleh Allah, terutama malaikat Jibril ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dosa-dosa yang sangat tinggi, sehingga di atas di sana Rasul diperlihatkan di sana tuh ada perempuan, memang kebanyakan penghuni neraka itu perempuan katanya. Tapi bapak
kita. Banyak juga berarti. Cuma itu tadi diperlihatkan ada perempuan yang sedang disiksa begitu kejam itu. Lalu Rasul tanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa perempuan ini sampai disiksa begitu rupa? Di situ dikatakan, dikayatkan ibu, yang namanya perempuan itu kakinya digantung ke atas, kepalanya ke bawah, rambutnya menjuntai sambil ujung rambutnya digandoli dengan batu dari api neraka. Apa dosanya ya Jibril sampai seperti itu? Apa jawab Jibril? Wanita ini semasa mudanya dulu bangga memperlihatkan auratnya. Nah, makanya yuk yang punya anak, yang punya mantu, yang punya apa, kita lindungi itu, jangan sampai mengusahakan. Di sana dimintai pertanggungjawaban seluruh anggota badan kita, dari rambut sampai mata, dari hidung, wasyanya dari tangan kita, dari kaki kita, perut kita, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali jangan-jangan sebetulnya anggota badan kita ini yang akan menghantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Itu dikatakan sangat jelas. Sebetulnya anggota badan kita, anggota tubuh kita yang akan menghantarkan ke dalam nerakanya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran 179 itu. وَلَقَدْ تَرَكْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya neraka jahanam itu nanti penghuninya akan dipenuhi oleh bangsa manusia dan jin. Dapat? Nggak percaya silahkan buka Qurannya. وَلَقَدْ تَرَكْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya nanti neraka jahanam itu isinya kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Kelanjutan ayatnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk menegakkan agama Allah. Jelas hati kita. Silakan dibuka lagi, silakan dipelajari lagi ayatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati mah ada, mereka tetapi tidak menggunakan hatinya secara baik. Sehingga tidak salah kalau Rasul katakan inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, segumpal daging, mudghah. Fa idza shalahat shalaha sya'irul amal. Apabila baik maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fasada sya'irul amal. Apabila jelek maka akan seluruhnya jelek. Ala wahyal, itulah hati kita. Makanya dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak digunakan secara baik. Justru mereka mengkotorinya hati itu dengan berbagai macam penyakit hati. Padahal Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan berbahagia orang-orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Membersihkan dengan apa? Perbuatan baik, amal soleh. Lalu kemudian mengotorinya. Dulu ganti jalur sampai kaniaya, pedut, medut, mereka baik, jatuh, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu penyakit hati kita itu. Hati kita terhubung lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan secara baik. Hatinya ini dengan penyakit-penyakit hati terutama. Jangan salah. Ya, habis dari sini kan karena hati itu kadang ya ngotorin penyakit hati dengan sikap iri, dengki, jaim, iri, dengki. Orang lain yang naik jabatannya, kita yang panas apisnya.
Itu penyakit hati itu. Hanya kan muncul jendul. Iya si anu malah mengkonon uangnya, mengkonon. Apa urusan? Ini saya harus itu. Ini penyakit hati kan. Orang lain yang beli mobil barunya, kita yang ngintip-ngintipnya dari jendela. Ini penyakit hati. Hati-hati, karena jangan-jangan ini yang akan menghantarkannya nanti ke neraka jahanam itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, saya bukan ngaruh. Ya, kenapa? Ya, pokoknya bukan ngalami lah. Karena kan dekat-dekat sama si itu ya, si itu mah A, B, C, D. Bukan ngalami. Masya Allah, kita tuh tidak mengenal tempat kadang kita mah. Habis talim, lagi talim di tempat pengajian, di majlis talim, di masjid. Bisa jadi kita itu mengopani hati kita. Itu ada lagi ngaji begini nih. Ada tetangganya nggak ngaji ke sini. Kita harus ngomong apa? Insya pengen amat ya ngaji. Itu tuh lagi ngaji. Sudah, diam saja, nggak usah ngomong. Karena ibu sudah otomatis mengotori hatinya itu. Dari pun mah tanggung jawab diri kalau pangeran nih. Ya, kecuali kalau itu berani. Yo, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Datangi ke rumahnya. Dad, nong, yul, den, pagir, musuh, ngaji, bu. Nah, itu tuh. Itu akan lebih baik kalau ibu datang misalnya ke sini. Di sini itu tempat pengajian. Ya, yang mengkoron firman, dasar, mengkoron akhlak. Udah pengen orang bilang. Ibunya lagi ngaji ngomongin orang. Masya Allah, hilang itu pahala ngajinya itu sudah hilang. Ada di sini ada yang kayak gitu. Nggak ada di sini, nggak ada. Jauh di sana. Ini mah saya ngomongin juga daerah lain. Di sini mah, alun-alun di sini mah solehah di sini mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kalau kita, hati kita ini harus betul-betul ya. Kadang tidak terasa oleh kita itu. Ya kan? Ya Gusti, itulah maknanya. Rasul katakan dalam hadis, dia juga katakan dalam firman-Nya. Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dara'na li-jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya penduduk neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, penyakit yang harus kita hindari itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan secara baik. Kelanjutan kalimatnya tadi setelah itu Al-Quran Al-A'raf 179 tadi, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Artinya dia artinya betul. Sampai jam berapa ini? Padahal sampun jam 10 kurang 1/4. Maklum Ustaznya jauh, harus naik pesawat. Punten ya, saya bukan ngajarin Pak Haji. Punten saya ini, kalau sudah berbicara kadang lost control gitu, punten ini. Ya Allah, apa tadi berikutnya? Kata Al-Quran tadi dikatakan setelah lahum qulubun la yafqahuna biha, kelanjutannya walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mempunyai mata di makna fisik, bukan. Matanya ada, tetapi melihat kemungkaran tidak mau tolak. Melihat kemaksiatan nggak mau nahan. Ya, udah tahu sekarang musimnya musim tidak jelas. Anak-anak muda masuk ke dalam kehidupan narkoba misalkan. Kita tidak berusaha untuk mencegah itu, maka susah kita tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena tadi dikatakan lahum a'yun la yubsiruna biha.
matanya itu. Kenapa agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Matanya tidak digunakan untuk berbuat baik, matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dapat pahala, betul Bu? Betul. Kalau yang membaca surat Yasin tadi sama Ustaz Wahab dari pagi, berapa ayat itu Al-Quran surat Yasin itu Bu? Ada yang hafal enggak? Berapa ayat? 83 ayat. Berapa huruf itu Bu? Ditunggu tak dewek tak kelemiru. Itu padahal Al-Quran itu setiap huruf yang dibaca itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala yang menjadi 10 kali lipatan. Kalau kita datang ke sini membaca Quran surat Yasin, berapa huruf kali? 10 kali lipat. Masya Allah. Gunakan mata kita untuk senantiasa baca Quran. Ini mah usia belum tahun. Entah sholat je, boro-boro subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum kelar je, ingat hatimu itu beres je. Masya Allah, belum kelar. Sholat kali keberikutnya berkali. Masya Allah, istiwa. Entar lagi sholat itu minimal baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Enggak yang ditimbang juga ada manik. Kononku makanya begitu maksud saya. Kadang kita makan lalu kalau sholat langsung lancar gitu ya, lancar. Terus bacaannya gitu ya, bacaannya benar. Kalau baca Quran itu jangan sampai baca Quran itu pakai gigi 4, kilatnya kilat ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya. Partil saja sih, partil baca Quran itu. Partil Quran, partil. Baca Quran itu syarat saja, tenang saja, tenang. Ya, bacaan hafalin ayat yang banyak. Ada yang hafid di sini, sampai ada. Nggak ada ibu yang banyak Quran hafal berapa surat Bu? Alhamdulillah 2 surat. Apa suratnya? Yasin sama Qul. Sama Qul. Ada lucu ini cerita itu. Mau nggak ceritanya? Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya balik aja lah. Saya nggak boleh. Di kampung saya ada event sholat. Anak-anak baru ini kayak cek hari ini baru keluar dari kampus dari pesantren, hafalan Qurannya kurang begitu banyak. Hafal Qurannya surat Yasin sama Qul. Sampai anak-anak bilang, hei Mas Qul, pernah di kampung saya mah sholat berjamaah imam dia tuh, terus imam bacanya biasa Walaupun amin, lanjutkan pada surat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Terus baca. Dia ngomong lupa tuh. Ya ayyuh la Muhammadun la watabudun la bangdun wa tambudun. Ayo begitu. Iya. Barang itu Bu, karena kebetulan ada anak-anak yang sholat di belakang ini pengikut makmum. Lupa ya kan? Ganti aja kan sama yang lain. Ingat kok si imamnya itu, ingat anak surat tapi pendek, alhamdulillah apa ya? Surat apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Mohon maling di situ. Mohon maling di situ. Kata anak di belakang tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berubah sholatnya. Makanya kalau sholat itu perbanyak ayat hafalannya. Jangan gitu makanya. Saya sholat kalau biasa sah-sah saja. Tetapi Allah memberikan pahala itu berbeda antara yang banyak dengan yang sedikit. Karena Quran itu huruf per huruf. Itu sholat baca Quran surat Yasin dengan itu sholat membaca surat Qul berbeda. Makanya di sana satu. Kalau yang kedua Bu, tahfidz Quran, hafal Quran, walaupun mungkin 1 surat 2 surat, jangan-jangan itu yang menyelamatkan diri kita ini. Lanjut deh.
maklum ini mah jadi. Jadi tadi katanya jangan-jangan hafalan Quran kita yang menyelamatkan dunia ini. Jangan salah waktu. Bangga kita ada anak-anak baru keluar dari pesantren. Bangga kita anak-anak baru keluar dari perguruan tinggi. Apalagi dari tahfidz Quran. Kenapa demikian? Rasulullah itu katakan, "Laula qaulul Quran at-tijriyah." Dan halaqatkan ya lawan alam. Bayangkan jika dan tegal ratu, kalau tidak ada yang menghafal Al-Quran, jangan-jangan sudah ditenggelamkan oleh Allah. Tentu saja masih ada di antara kita yang menghafal Al-Quran. Karena Rasul katakan, "La qaulul Quran at-tijriyah." Yang halaqatkan ya lawan alam. Seandainya tidak ada penghafal Al-Quran, maka Allah sudah menenggelamkan dunia ini sejak zaman dahulu. Makanya itu maknanya perbanyak bacaan Quran itu maksud saya para saat. Ya, jadi semuanya selamat kalau ada bencana dari apapun juga. Selamat dari bencananya. Kalau itu yang meledak kena juga. Makanya yuk kita tingkatkan kita membaca Quran. Baca Quran, minimal setelah maghrib itu dibaca. Ya, karena baca Al-Quran itu banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya lagi ngomongin apa ya? Kok sampai ke situ ya? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena usia mau 40 tahun hafal ayat Quran itu saja dari dulu. Mau tidur yang dilihat TV, mau tidur yang dilihat HP, mau tidur yang dilihat tablet, mau tidur yang dilihat Gusti. Coba mau tidur itu sudah ambil wudhu. Kalau nantinya kaget jangan ada Qurannya itu yang mudah-mudah baca keluar. Insya Allah itu akan enak itu perasaannya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya kerasan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lalu berikutnya kata Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 tadi, wa lahum adanun la yasma'una biha. Masya Allah. Ini calon-calon penghuni nerakanya Allah. Kalau kita tidak muhasabah, kalau kita tidak introspeksi diri, maka tidak ada kemungkinan dan mustahil kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lahum adanun la yasma'una biha. Semua mempunyai pendengaran, semua mempunyai kuping, tetapi pendengaran dan kupingnya tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Al-Quran katakan ati'allaha wa ati'ar rasul wa ulil amri minkum. Ati'allaha, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Lalu kemudian Al-Quran katakan wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Ini jelas sudah dikatakan. Al-Quran itu dikatakan, tetapi amalan perbuatan kita jauh dari mana itu? Susah kita. Itu dikatakan bahwa adanun la yasma'una biha. Al-Quran sudah melarang, kalau kamu jual beli itu harus senantiasa menghilangkan bor, menipu, tidak boleh. Barang belinya 50.000 kita katakan ke dalam beli itu, ini belinya aja belum dapat, ini belinya 70. Ini tidak boleh seperti itu, tetapi dalam prakteknya kita laksanakan. Lahum adanun la yasma'una biha. Bahkan Allah katakan, ulaika kal an'am. Derajat mereka yang seperti itu layaknya seperti binatang. Ulaika kal an'am. Balhum atau bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang itu. Allah tahu Al-Quran namanya
dan segitu aja. Kalau kita tidak menggunakan hati kita secara baik, kalau kita tidak menggunakan mata kita secara baik, kalau kita tidak menggunakan kuping kita secara baik, Allah samakan kita dengan kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang ibarat binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka sedang lalai dalam kehidupannya. Dua itu masih ada waktunya. Kalau yang ngomong kan enak saja. Iya kan, ngalor ngidul sampai revisi. Kalau yang dengerin ngomong apa juga. Ya, makanya saya tanya dulu, lanjut. Kita kontraknya sampai jam berapa? Ya. Saya kalau dikasih nomor tua langsung ke kedua kita, saya tanyanya, cuma tidak enak saja. Itu tadi yang kedua. Tadi yang pertama yang harus kita perhitungkan ketika nyambut bulan Muharram itu adalah tentang waktu kita. Lalu yang kedua apa barusan? Wah. Yang kedua yang harus kita perhitungkan itu adalah anjis. Nih anggota badan kita harus kita perhitungkan sudah berbuat apa kita. Lalu yang ketiga yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, dalam upaya menyambut Muharram itu adalah muhasyabatun. Ya, muhasyabatun itu adalah muhasabah ubhul usrah. Muhasyabatun ubhul usrah. Kamu harus senantiasa, kita harus senantiasa introspeksi diri, menilai diri, memperhitungkan tentang anggota-anggota keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya? Nah ini maknanya Islam tidak bisa bicara kita secara pribadi. Ibu-ibu rajin ke majelis taklim masuk surga, anaknya nanti nyangkruk di neraka akan dipahami dulu, tidak langsung masuk ke surga. Emangnya kayak di dunia, gatal sedikit aja, aduh kenapa nanti masya Allah sebelum sampai masing-masing. Makanya ini, ya, yang berikutnya itu kita harus muhasabah tentang anggota keluarga kita, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kita balikan ke kita. Kenapa demikian? Itu memang katakan dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat berapa itu? Saya lupa ayatnya itu. Allah katakan, "Qul wa ahlikum nara." Jagalah dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Yang namanya ahli itu pertama suami, istri, anak, mantu, mertua, kakek, nenek, bahkan pembantu pun sekaligus itu adalah ahli kita yang harus kita jaga dari siksa api neraka. Coba yuk kita muhasabah, kita introspeksi diri. Apakah pada tahun 1436 Hijriah kita sebagai seorang istri sudah taat betul belum kepada suami kita? Ya yang muda-muda nih loh, kalau yang tua-tua yang udah nggak punya suami atau yang itu kan enak, sudah hilang tanggung jawabnya. Insya Allah, pengen nggak ketemu lagi nanti sama suami kita kalau sudah meninggal nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, muhasabah diri kita. Apakah 1436 Hijriah kita dengan suami sudah taat betul belum? Karena Allah melalui ajarannya mengatakan ta'atul zawj bi ghairi ma'siyatin, taat terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Sudah belum kita sebagai suami istri seperti itu? Kalau belum, rubah jadikan Muharram sebagai titik awal untuk baik kepada suami. Jadi Allah ya Rabbal alamin. Ini malah, hati-hati. Saya terkadang di mana-mana saya ngaji ceramah pasti ini salah satu yang sudah sampaikan. Perempuan
yang tidak akan mencium bau surga itu adalah perempuan yang badiyatul lisan. Tapi nggak itu bahasanya apa? Badiyatul lisan itu adalah jelek ucapannya terhadap suaminya. Menyakitkan, sakitnya itu di sini. Ya, badiyatul lisan tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk di dalamnya. Suaminya satu kata, istrinya 3 kalimat. Itu hati-hati. Jadi yang muda-muda saja kelihatan, yang belakang masih muda-muda. Kalau yang tua sudah remaja, ya kita keluar aja. Masya Allah. Itu mananya satu. Nanti saja Bu konsultasi sudah pribadi. Udah mau habis waktunya. Yang jelas, ya, yang ketiga yang harus kita muhasabahi itu adalah muhasabah terhadap apa keluarga kita sudah masuk belum ke dalam jalur-jalur agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas nanti dipuas-puaskan sendiri. Jangan mencari kepuasan di tempat ini, karena tempat ini bukan tempat mencari kepuasan. Ya, karena waktunya sudah jam 10, barangkali malah sudah jam 1, barangkali Masya Allah. Allah, ini mencepat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi lagi-lagi Ibu mertua sudah ngasih kode, kalau tidak nurut ya PHK lagi, nanti kan bahaya. Ya, itu sama. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun baru ini, terutama 1 Muharram 1437 Hijriah, menjadi momen penting bagi kita untuk merubah akhlak dan perbuatan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat kita akan lebih baik daripada 1436 Hijriah. Benarnya apa yang saya ungkapkan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya ungkapkan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Sekali lagi, kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.